Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmansyah, saya dari kelas 08 TPLP 013. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap sebuah studi kasus sebagai tugas mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang diampu oleh Ibu Intan Kumalasari. Studi kasus ini mengangkat topik mengenai implementasi sistem bersensor ganda dalam proyek wisata cerdas yang dicanangkan oleh pemerintah Kota Bahari. Salah satu inovasi utama dalam proyek ini adalah pemasangan papan informasi publik interaktif di lokasi strategis seperti alun-alun kota, pusat informasi turis, dan tempat wisata populer. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang relevan secara cepat dan higienis. Terutama di era pasca pandemi, sistem ini dirancang menggunakan dua jenis sensor, yaitu sensor jarak dan sensor pengenalan gestur tangan, sehingga memungkinkan pengguna untuk berinteraksi tanpa menyentuh layar secara langsung. Pertanyaan pertama yang perlu dijawab adalah, bagaimana sih kombinasi sensor jarak dan sensor gestur ini bisa bikin pengalaman pengguna jadi lebih baik dibandingkan papan informasi biasa atau layar sentuh? Nah, kalau kita lihat dari fungsinya, kedua sensor ini sebenarnya saling melengkapi dan membuat interaksi jadi lebih hidup. Sensor jarak misalnya, memungkinkan sistem untuk langsung tahu kalau ada orang yang mendekat, jadi layarnya bisa langsung aktif saat dibutuhkan. Lalu mati kembali kalau tidak ada orang. Ini nggak cuma hemat energi, tapi juga bikin sistem terasa lebih responsif dan cerdas. Lalu ditambah dengan sensor gestur. Kita bisa berinteraksi tanpa menyentuh layar, cukup dengan menggerakkan tangan, pengguna bisa geser halaman, pilih menu, atau perbesar gambar. Ini sangat membantu, terutama di masa pasca pandemi, di mana banyak orang ingin tetap higienis dan nggak menyentuh permukaan yang dipakai banyak orang. Jadi dibanding dengan papan informasi biasa, atau layar sentuh yang statis yang harus ditulis langsung, sistem ini terasa lebih modern, aman, dan menarik untuk digunakan. Selain itu, pengalaman seperti ini juga memberikan kesan futuristik bagi para pengguna. Bayangin aja, saat seorang mendekat, layar langsung menyala dan mereka bisa langsung memulai menjelajah informasi hanya dengan melambaikan tangan. Tanpa sentuh, tanpa ribet, ini bukan soal teknologi canggih, tapi juga soal kenyamanan dan keamanan dalam berinteraksi. Terlebih lagi, buat para wisatawan yang datang dari berbagai latar belakang dan usia, interaksi tanpa sentuh seperti ini bisa terasa lebih menarik dan mudah digunakan. Jadi secara keseluruhan, kombinasi sensor jarak dan sensor gestur ini benar-benar membawa pengalaman interaktif ke level yang lebih baru, lebih praktis, lebih aman, dan pastinya lebih menarik dibanding metode lama. Kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu bagaimana caranya kita merancang antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna yang ramah untuk semua kalangan, termasuk anak-anak, lansia, hingga penyandang disabilitas motorik ringan. Nah, dalam merancang UI dan UX yang inklusif, hal utama yang harus jadi perhatian adalah 3 hal. Sederhana, jelas, dan bisa diakses semua orang. Contohnya, kita bisa menggunakan icon-icon yang ukurannya besar dan warna yang kontras supaya lebih mudah dikenali, terutama bagi pengguna yang memiliki keterbatasan penglihatan. Lalu, untuk pengguna yang belum familiar dengan teknologi gestur, bisa disediakan animasi petunjuk gerakan tangan sebagai panduan singkat di awal. Jadi, pengguna tidak merasa bingung atau takut salah. Kita juga perlu memperhitungkan kecepatan pengguna, misalnya lansia yang mungkin butuh waktu lebih lama dalam merespon. Maka kita bisa menambahkan fitur timeout yang lebih fleksibel, supaya tidak terburu-buru atau langsung tertutup sebelum selesai digunakan. Selain itu, metode interaksi interaktif alternatif ini seperti panduan suara atau teks juga bisa sangat membantu, terutama bagi pengguna yang dengan terbatas motorik atau visual. Dan terakhir, hindari animasi yang terlalu cepat dan rumit karena bisa membingungkan atau membuat pengguna merasa tidak nyaman. Dengan pendekatan seperti ini, kita bisa menciptakan sistem yang benar-benar inklusif dan bisa digunakan oleh siapa saja tanpa terkecuali. Sekarang kita masuk ke pertanyaan terakhir, bagaimana sih perubahan antarmuka itu terjadi dari zaman CLI dan GUI sampai sekarang ke NUI? Dan apa saja faktor yang mendorong evolusinya? Perubahan ini sebenarnya berangkat dari suatu hal, kebutuhan manusia untuk berinteraksi dengan teknologi secara lebih alami dan nyaman. Dulu di era Command Line Interface atau CLI, semua perintah harus diketik manual. Ini hanya bisa digunakan oleh orang-orang yang terbiasa dengan perintah teks. Lalu muncul Graphical User Interface atau GUI, yang membawa icon, menu, dan tampilan grafis lebih ramah dan mudah dipahami oleh pengguna umum. Sekarang, kita berada di era Natural User Interface atau NUI. Di sini, teknologi mulai memahami gerakan tubuh, suara, bahkan ekspresi wajah kita. Perubahan besar ini bisa terjadi karena beberapa faktor. Pertama, perangkat keras yang semakin canggih seperti sensor gerakan, kamera pintar, dan layar sentuh. Kedua, kebutuhan pengguna yang terus berkembang, yang menginginkan cara berinteraksi yang lebih cepat, praktis, dan tidak ribet. Dan yang ketiga, tentu saja kemajuan ini di sisi perangkat lunak, terutama dengan hadirnya kecerdasan buatan dan teknologi pengenalan pola yang semakin pintar. Semua itu bekerja bersama-sama membawa kita menuju interaksi yang semakin intuitif dan alami, seperti berbicara atau bergerak secara langsung tanpa harus berpikir secara teknis.
Mungkin segitu saja untuk materi kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya untuk teman-teman dan Ibu dosen, Bu Intan Kumalasari. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.